Halo, selamat datang kembali di Studio 662 bersama saya Budi Siswanto. Dan tutorial kita kali ini adalah membuat rekap ketidakhadiran siswa. Kenapa ketidakhadiran? Karena ketidakhadiran itu nanti yang akan dimasukkan di nilai rapot pada akhir semester kan? Atau juga untuk melihat perkembangan siswa bagi guru BK. Jadi nanti rekapnya itu mudah dilihat. Kenapa ketidakhadiran sekali lagi? Ya karena kalau yang hadir itu ya sudah tidak perlu direkap. Seperti itu. Nah, bagaimana tutorialnya? Simak video berikut ini. Baik, yang pertama kita menggunakan Google Drive ya. Di sini saya membuat satu folder supaya nanti filenya itu tidak bercampur dengan file yang lain. Dan pertama untuk merekapnya kita membuat dengan Google Form. Jadi kita buat formnya dulu. Saya tulis di sini ketidakhadiran sebenarnya atau absensi ya begitu. Nah, sederhana saja untuk yang isinya kita kasih di sini. Yang pertama mungkin kelas ya. Kelas berapa? Ini kita pakai yang short saja. Oh sorry, maksudnya multiple. Contoh 1 SD. Yang kedua, di sini kita masukkan hari, dan kita masukkan Senin sampai Jumat. Kita wajibkan semua ya. Untuk sekolah yang mulainya hari Sabtu ya tinggal disesuaikan saja harinya. Kemudian di sini kita kasih tanggal. Sebenarnya untuk timestamp juga sudah ada tanggalnya, tapi biar lebih spesifik kita masukkan tanggal. Dan kemudian di sini kita masukkan, sebenarnya bisa juga mata pelajaran, kita tidak perlu tambahkan karena mungkin nanti ini bisa digunakan untuk guru piket yang memasukkan ketidakhadiran siswa ya. Bisa juga untuk sebenarnya ketidakhadiran kelas atau setiap mata pelajaran yang diisi oleh guru. Jadi di sini saya akan kasih nama guru atau nama guru ya. Nama guru. Sebagai contoh saya pakai multiple. Guru 1, guru 2. Dan selanjutnya nanti saya akan kasih keterangan di sini. Keterangan ini digunakan untuk mungkin ada kegiatan pada kelas tertentu. Contohnya absen kelas 1 SD ini pada hari itu ada kegiatan studi tour gitu ya. Jadi kita bisa kasih kolom keterangan. Di sini saya pilih short answer saja. Oke, supaya wajib saya kasih ini ya. Dan ini apa? Kolom others-nya. Berikutnya di bawahnya baru kita masukkan nama siswa. Tapi di sini kita pilih yang multiple choice grid. Kenapa nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini siswa 1 gitu ya. Siswa 5. Nanti disesuaikan saja nama siswanya, boleh copy paste. Kemudian keterangannya di sini saya kasih sakit, izin, alpa, dan lambat ataupun telat ya. Sudah, formnya begitu saja. Dan kemudian kita akan langsung uji coba. Kita kasih isi ya. Jadi view kelas 1 SD, contohnya tanggal hari Senin, tanggal berapa? Tanggal 6. Yang mengisi adalah guru 1, bisa guru mata pelajaran atau guru piket. Kalau tidak ada keterangan, dia tinggal pilih ini. Kalau ada, ditulis di bagian kolom others. Dan selanjutnya di sini tinggal pilih. Diharapkan yang bagian bawah ini tidak wajib ya, karena nanti ada yang kosong. Jadi yang dicentang itu, ini nama siswa nggak usah ditulis deh. Jadi nama apa? Jadi yang dicentang itu yang tidak hadir saja, yang hadir dibiarkan. Contohnya di sini yang tidak hadir itu ada 3 siswa gitu ya. Siswa 1 sakit, siswa 2 alpa, dan siswa 5 izin, seperti itu. Jadi yang hadir ya dibiarkan, tidak perlu dilakukan absensi. Jadi lebih sedikit kerjanya daripada kita harus centang yang hadir semuanya. Jadi kita submit dan kita buat sekali lagi. Hari Selasa, tanggal berapa ya? 7. Nama guru yang mengisi, keterangannya tidak ada. Kemudian kita kasih aja random. Dan kita buat sekali lagi. Hari Rabu,
tanggal 8 guru 1, keterangannya contohnya pada hari Rabu itu ada study tour gitu ya, study tour. Oke, pada kelas tersebut, dan semuanya hadir. Karena semuanya hadir, ya tidak perlu dicentang, tetapi tetap perlu diisi ya. Jadi submit. Sudah. Sekarang kita sudah mengisi, jadi kita tinggal buat respon. Di sini sudah ada 3 respon. Kita tinggal klik dan kita buat sheet-nya. Create. Maka kita mempunyai data seperti ini. Tunggu dulu, ini masih belum direkap ya, masih susah lah kita mau melihat rekapnya seperti itu. Nah, kita edit terlebih dahulu di bagian data ini. Nanti kita boleh lihat seperti apa. Di atas ini kita kasih dulu 1, 2, 3, 4, 5. Saya kasih 5. Di bagian atas ya, insert above row. Oke, nah seperti ini. Dan kemudian di bagian keterangan ini kita kasih di sini sakit, izin, alfa, lambat, dan jumlah. Oke. Kemudian kita akan menghitung jumlah kesininya. Maka kita pakai rumus ini. Di bagian G ini kita tulis rumus ini. Count if G ini kasih $7-nya ya supaya mengunci sampai dengan G, jadi ke bawah semuanya. Dan F2 itu sakit ini ya. Jadi kalau kita enter seperti ini. Nah, kan ada sakit 1, izin 1, izinnya belum ya. Kita tarik dulu ke samping. Kalau ada banyak siswanya, tarik aja keseluruhan siswanya. Nah, sekarang sudah ada rekap izin sakitnya, kita tinggal tarik ke bawah. Sip. Jadi kita lihat apakah sudah benar. Contohnya ini siswa 2 ada alfa 1 ini ya. Siswa 1 ada sakit 1 dan ada izin 1. Seperti itu. Kemudian kita kasih jumlahnya di sini. Maka kita pilih sum dan tarik aja dari atas. Selanjutnya kita tarik samping. Nah, sehingga kita sudah punya keterangannya, dan data kalau masuk nanti akan terus ke bawah sini ya. Baik. Di sini saya akan kasih nama sheet-nya adalah 1 SD. Ini penting karena nanti kalau ada beberapa sheet kita bisa gabungkan dari berbagai form. Nanti jelasnya kita bahas ya. Baik, sekarang yang harus kita lakukan di sini adalah sudah mempunyai formnya di sini dan sudah mempunyai responnya di sini yang kita sudah edit ini. Dan selanjutnya saya tidak akan mengedit file ini, tapi saya akan membuat file tersendiri untuk buat rekapnya. Kalau ini hanya untuk menerima respon. Nah, caranya kita buat dulu Google Sheet-nya. Google Sheet lagi, dan di sini saya akan kasih nama rekap ketidakhadiran seperti itu. Kemudian di sheet-nya saya kasih nama 1 SD sama dengan yang pertama tadi ya, di sini 1 SD. Nah, kita akan gunakan import range. Di sini nanti kita kasih judul. Di sini ya kasih rumus sama dengan import range. Di sini ada import range. Kemudian kasih tanda petik 2. Dan kita kembali ke bagian respon. Kita copy linknya dulu dari mulai sini sampai sebelum edit ada garis miring tuh ya. Kita copy dan kita letak di sini. Oke. Selanjutnya kita kasih tanda petik 2, dan tanda petik lagi. Dan kita akan lihat sheet apa. Di sini namanya sheet 1 SD. Oke, berarti kita tulis di sini 1 SD. Jangan lupa kasih tanda seru. Dan selanjutnya kita ambil dari, saya tidak mau A ya, saya mau B saja. Karena ini timestamp sudah diganti dengan tanggal. Jadi saya ambil B1 sampai dengan, kemungkinan nanti data ini akan banyak, jadi saya ambil sampai Z gitu ya, dan tutup kurung, kemudian enter. Tunggu sampai loading dan kita pilih allow access. Nah, sekarang datanya udah masuk. Tetapi kita tidak mau seperti ini. Saya mau datanya turun ke bawah. Ini kan masih sama dengan yang respon ya.
Oke, jadi di rumus ini, rumusnya tuh ada di bagian yang saya kasih tanda merah nih. Jadi kalau yang lain tuh dihapus gitu tidak bisa ya, kecuali rumusnya yang dihapus. Supaya dia turun ke bawah, di depan import train tuh kita kasih rumus transpose. Oke, dan di sini kita tutup satu kurung lagi dan enter. Oke, sekarang sudah menjadi rekap. Kita akan membuat yang lebih rapi lagi. Kita sudah punya rekapnya ini ya. Sekarang saya rapikan sebentar. Seperti ini. Jadi secara rekapnya ini sudah mempunyai hitungan ya. Jadi kalau di sini nanti bertambah data yang masuk dari form, rekapnya akan langsung otomatis dapat di sini. Daripada kita harus membuat kalau ini hadir, tanggal dan sebagainya, itu ribet ya. Kalau pakai cara ini sangat sederhana. Nah, sekarang kan di sini ada kelas masuk di sini, hari, tanggal dan sebagainya. Kalau seandainya dirasa rekap seperti ini pun cukup, ya sudah, berarti rekapnya sudah selesai begitu kan. Mungkin nanti di sini kita kasih nomor dan sebagainya. Nah, lalu kita seandainya tidak mau membuat keterangan ini ada apa tidak gitu ya. Keterangan ini. Kalau keterangan ini tidak mau berada di sini, kita cukup geser nih keterangan di sini. Nah, ini kan di responnya, kita tarik aja di sebelah kelas. Seperti itu. Nah, maka di sini keterangannya kan hilang. Terus kita masukkannya tadi kan mulai dari B1 ya. Nah, sekarang kita bisa ganti, ini kan B di keterangan, maka kita ganti C contohnya, C1. Nah, sekarang udah tidak ada keterangan. Oke, dan tapi ini sakit izin alfanya ini tidak masuk ya, jadi kita bisa geser saja ke bagian contohnya nama guru. Nah, kalau digeser di nama guru, maka di sini ini nama gurunya adalah yang melakukan absen ya, yang melakukan absen seperti itu. Nah, kita lihat sudah rekapnya udah rapi, maka kita sudah dapat rekap setiap bulannya akan seperti setiap harinya akan seperti ini. Kita akan coba untuk mengisi nama lain, bukan tanggal lain. Ini kan Senin, Selasa, Rabu, kita isi Kamis ya. Di hari Rabu ini semuanya masuk, berarti tidak ada yang dipilih siapa yang tidak hadir. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan memasukkan yang hari Kamis. Berarti kita submit another form. Oke, tanggal kelas 1 hari Kamis dan pilih tanggalnya 9. Nah, guru 1 tidak ada keterangan. Nah, kita pilih yang semuanya ada gitu ya. Seperti ini. Nah, sip. Dan kita submit. Maka dia akan masuk ke respon. Nah, ini masuk ke respon kan? Dan seterusnya juga masuk ke rekap. Seperti ini. Jadi kita tidak perlu menggunakan rumus yang terlalu ribet, karena dengan begini saja kita sudah mempunyai setiap akhir semester mempunyai data untuk kita serahkan kepada wali kelas, sehingga wali kelas itu bisa memasukkan siapa saja data siswa yang tidak hadir, direkap, dimasukkan ke rapot. Begitu juga nanti guru BK juga bisa mengetahui perkembangan kehadiran ataupun ketidakhadiran siswa dengan cara seperti ini. Nah, ini masih kita bisa modifikasi ya kalau seandainya mau lebih rapi, tapi intinya data ini sudah terekap seperti ini. Kalau seandainya kita tidak mau ada nama guru, tidak mau ada yang lain-lain, kita bisa ubah. Oke, jadi seandainya kita mempunyai beberapa kelas begitu kan, kita tidak mengubah form yang ada ini, karena kita buat supaya lebih mudah, kita buat formnya itu per kelas. Nah, ini kan ada satu, ini saya rename ya supaya nanti tahu ininya. 1 SD gitu kan. Nah, ini berarti formnya untuk 1 SD. Nah, kalau untuk membuat form berikutnya, karena kita mengajar beberapa kelas ataupun untuk rekap seluruh sekolah, nah, jadi kita bisa duplicate atau make a copy seperti ini. Nah, sudah ada, tinggal kita ganti kelasnya. Kita ganti kelasnya menjadi kelas 2 SD seperti ini, dan kita buka ya. Nah, ini kita ganti kelasnya. Tentu saja untuk kelasnya, untuk nama siswanya juga harus diganti, karena ini datanya untuk kelas 2 SD. Dan kita akan coba dulu bagaimana selanjutnya
Jadi kita harus isi minimal 1 dulu ya. Kelas 2 SD, hari Senin, tanggal 6, guru, keterangan. Nah, kita isi aja semuanya seperti ini dan submit. Maka di bagian ini responnya sudah ada. Nah, respon ini jangan dibuat sendiri, tapi kita masukkan campur dengan respon yang di sini. Itulah tadi saya membuat Excel-nya itu terpisah. Jadi kita buat satu sheet ini untuk berbagai form juga boleh kan. Nah, caranya seperti ini. Kita pilih respon. Kemudian kita link to sheet. Jangan langsung pilih ini, tapi pilih select existing spreadsheet. Nah, nama responnya tadi adalah ketidakhadiran respon ya. Berarti kita pilih select ini, select, dan pilih ketidakhadiran respon di sini. Sip. Maka akan membuka di respon yang sama. Ini kelas 1 SD, saya geser ke sini. Dan di sini kelas 2 SD. Baik. Karena kita sudah punya 2 kelas sekarang, lalu bagaimana untuk membuat rekapnya supaya berada di tempat yang sama juga? Kita kembali ke yang tadi. Bingung kan? Saya tutup semua dulu. Nah, saya tutup semua biar nggak bingung. Seperti ini. Nah, kan kita punya respon ini 2. Nah, dari 2 form yang berbeda, tapi responnya tercampur jadi 1. Seperti ini kan? Sekarang, ini rekap yang kita buat tadi yang pakai import range. Jadi kita buka juga. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya di bagian ini sheetnya kita duplicate aja. Duplicate. Nah, kita ganti namanya menjadi 2 SD. Seperti itu. Tapi ini masih belum ya. Jadi kita harus edit yang sama di sini. Kalau kelas 1 tadi kan kita sudah buat nih. Ada ininya kan. Nah, kita dibuat juga di kelas 2 SD-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kita letak di atasnya seperti ini, dan kita lihat keterangan itu ada di B. Jadi kita pindah dulu keterangannya di sini, dan kita juga copy nih. Kita copy keterangan sakit izin alpanya di sini, dan rumusnya juga kita sama, copy dari sini dan paste di sini. Selanjutnya kita tinggal tarik aja dan tarik ke bawah. Sudah ya, jadi kita sudah punya 2 kelas. Ini bagaimana cara mengelola banyak kelas. Jadi tidak perlu membuat satu persatu. Cukup duplicate, ganti sedikit, sudah selesai. Berikutnya, setelah ini dikasih, sama kan? Setelah ini dikasih di bagian respon, kita ambil yang rekapnya. Perhatikan, ini masih kelas 1 SD, padahal di sheetnya udah kelas 2 SD. Nah, apa yang harus diganti? Tidak perlu ganti banyak, cukup masuk ke bagian rumus nih di kelas. Kemudian ini kita ganti kelas 2 SD sesuai dengan sheet di bagian respon. Nah, kelas 2 SD. Sip. Nah, sudah masuk nih. Karena kelas 2 SD baru ada 1 data, maka dia pun baru mengisi 1 data. Nah, sekarang kita akan coba memasukkan data kedua. Ya, di kelas 2 SD. Oke. Kita pilih view dulu ya, kelas 2 SD. Hari Selasa, tanggal 7, guru 1, keterangan tidak ada. Nah, ini kita kasih yang seperti ini. Maka kalau kita submit, dia masuk di rekap langsung nih, udah. Sebenarnya masuk di sini, tapi yang sini tuh abaikan saja. Karena ini hanya untuk responnya. Respon itu sudah tidak perlu lagi kalau kita lihat ini. Nanti kita bisa lihat tanggal 1 itu siapa, tanggal 6 itu siapa yang nggak masuk, tanggal 7 siapa yang nggak masuk, seperti itu. Jadi rekapnya akan terus dapat di sini. Kalau ada nambah siswa juga akan nambah otomatis seperti itu. Nah, kita bisa kasih nomor di sini ya dengan rumus, contohnya sequence. Ada nggak? Ini sequence. Di sini tulis count A, buka kurung. Ini tutup set, B saja, enter. Nah, sudah dapat nomornya ini. Oke, jadi otomatis kalau di sini ada nama lain juga nanti akan ada nomornya berurutan seperti itu.
Oke, jadi kita sudah dapat, tidak perlu kita menggunakan rumus yang terlalu ribet membuat rumus-rumus siapa yang hadir, karena siswa yang hadir itu sudah tidak perlu direkap. Yang perlu direkap itu yang tidak hadir. Nah, nanti di akhir semester kita sudah bisa mempunyai data seperti ini. Ya, itu sangat mudah dan tidak perlu kita membuat rumus yang ribet-ribet sekali. Banyak aplikasi sebenarnya yang membuat sistem seperti ini, tetapi tidak semuanya mempunyai kemampuan ya untuk membuatnya. Jadi mudah-mudahan tutorial ini memberi sedikit gambaran bagaimana cara membuat rekap ketidakhadiran siswa ataupun absensi di kelas ataupun di sekolah. Kalau di sekolah mungkin bisa diinput oleh guru piket, sementara kalau di kelas bisa diinput oleh guru mata pelajaran. Dan berharap kalau bisa setiap guru mata pelajaran membuat begini, mereka juga lebih enak ya. Ada rekap sekolah, ada rekap mata pelajaran. Jadi anak-anak itu bisa diketahui persis ketidakhadirannya. Seperti itu. Baik, itu adalah tutorial singkat saja bagaimana cara membuat ketidakhadiran di kelas maupun di sekolah dengan rumus yang sangat sederhana dan bisa dipraktikkan baik itu yang pemula maupun yang sudah terbiasa menggunakan Google Form dan spreadsheet. Tentu saja dokumen ini bisa dimodifikasi dengan bisa diberi judul dan sebagainya dan sebagainya. Saya hanya memberi tutorial untuk cara membuatnya saja. Di sini sudah ada kelasnya, harinya, tanggalnya, siapa guru yang input, apa keterangan siswanya dan seterusnya. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa berikan dukungan pada channel ini dengan memberikan subscribe, like dan komen kalau ada pertanyaan, dan saya sampaikan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye.